Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi kali ini kita sudah masuk di tema 2 yaitu mengenai udara bersih bagi kesehatan. Untuk muatan PPKN sendiri, KD yang dibahas pada tema kali ini yaitu KD 3.2 dan 4.2 mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dengan mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian mengetahui pengertian hak dan kewajiban serta tanggung jawab, dan juga hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan di masyarakat dan juga di lingkungan sekolah. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang utuh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kita harus melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab apabila kita ingin mendapatkan hak yang memang harus kita dapatkan. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini, hak sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Nah, kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah ikut berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil, yaitu jujur dan adil. Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yaitu kita harus menerima apapun hasil dari kegiatan pemilihan tersebut dan juga kita harus melaksanakan hasil pemilihan yang telah kita sepakati bersama. Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Nah, dari sini bisa kita dapat kesimpulkan bahwa jika ada tugas yang diberikan, sudah sepatutnya lah kita harus melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut merupakan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan di lingkungan sekolah. Di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan masyarakat, hak yang bisa kita dapatkan yaitu kita memperoleh udara yang bersih. Nah, agar kita mendapatkan udara yang bersih, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan, yaitu lingkungan tempat tinggal kita. Nah, tanggung jawabnya adalah jika di lingkungan kita dilaksanakan kerja bakti, maka sebagai warga yang tinggal di tempat tersebut, maka kita harus melakukan kerja bakti. Selanjutnya yaitu contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah.
Nah, di lingkungan sekolah kita bisa mendapatkan hak, yaitu apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Agar kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, selain kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kita pun memiliki tanggung jawab, yaitu kita harus mengerjakan tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, tidak boleh asal-asalan. Nah, contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di dalam masyarakat, yaitu bisa tercermin dalam kegiatan kerja bakti. Di dalam kegiatan kerja bakti, kita memiliki kewajiban yaitu membersihkan lingkungan. Nah, tanggung jawab yang bisa kita lakukan yaitu kita membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, jika kita sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka hak yang bisa kita dapatkan yaitu merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Contoh lain pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat yaitu dalam kegiatan musyawarah, yaitu musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Kewajiban yang harus kita lakukan dalam kegiatan musyawarah yaitu kita harus mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, sebagai bentuk tanggung jawabnya yaitu kita harus menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, untuk haknya, di dalam kegiatan musyawarah, kita semua memiliki hak, yaitu apa? Kita semua memiliki hak untuk mengajukan pendapat. Dalam kegiatan musyawarah, ada nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan acuan. Karena di dalam musyawarah, kita bisa saja mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Nah, di mana dari pendapat yang berbeda-beda tersebut atau bahkan saling bertentangan tersebut, jangan sampai itu mengganggu jalannya musyawarah. Oleh karena itu, dalam kegiatan musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Berikut merupakan nilai-nilai penting dalam musyawarah, yaitu yang pertama, kebersamaan. Di dalam musyawarah, kita pasti ada kebersamaan di dalamnya, di mana kita bersama-sama memiliki tujuan yang sama agar mendapatkan hasil musyawarah untuk kepentingan kita semua. Yang kedua, yaitu kebebasan berpendapat. Di dalam kegiatan musyawarah, semua peserta musyawarah memiliki hak untuk mengajukan pendapatnya. Nah, yang ketiga yaitu menghargai orang lain. Di dalam musyawarah, karena semua orang boleh mengajukan pendapat, maka kita harus menjunjung tinggi sikap menghargai orang lain, di mana kita harus menghargai pendapat-pendapat yang disampaikan peserta musyawarah. Nilai yang keempat yaitu persamaan hak dan berjiwa besar. Persamaan hak, di mana tadi kita sudah bahas, yaitu memiliki hak yang sama, yaitu mengajukan pendapat dan juga berjiwa besar. Berarti jika pendapat kita antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, maka kita tidak boleh saling mengejek atau mendapat menimbulkan perpecahan. Nah, masing-masing orang harus memiliki jiwa besar atas perbedaan pendapat mereka masing-masing. Nah, nilai selanjutnya yaitu lapang dada menerima hasil musyawarah. Hasil musyawarah yang telah kita sepakati bisa saja itu bukan merupakan pendapat yang kita ajukan. Maka dari itu, walaupun hasil musyawarah itu tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, maka ketika itu sudah menjadi
hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah, kita harus menerima dengan lapang dada hasil musyawarah tersebut. Dan nilai penting musyawarah yang terakhir yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Walaupun tadi seperti kita bahas bahwa hasil musyawarah itu bukan merupakan pendapat dari kita, maka tetap sebagai warga negara yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika nilai-nilai penting ini dapat kita jalankan dengan baik dalam musyawarah, pasti semua masyarakat akan dengan senang hati melaksanakan apapun hasil dari kegiatan musyawarah tersebut. Demikianlah pembelajaran PPKN hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Uma jelaskan bisa kalian pahami. Tetap semangat belajar, semoga kita selalu dimudahkan. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kerjakan latihan yang ada di Google Form-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.